Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang hadir pada diskusi kali ini. Semoga tetap semangat dan diskusi kali ini tetap lancar ya, teman-teman. Perkenalkan, saya Winda Dwi Septianti selaku moderator dan satu lagi ada Mbak Putri Kristianti NIM 80 sebagai notulen. Jadi di sini saya klarifikasi dulu untuk pembagian waktunya, apakah mau tetap seperti yang kemarin atau mau ada perubahan? Yang pertama itu ada klarifikasi istilah dan konsep 10 menit, kemudian identifikasi permasalahan 10 menit, kemudian brainstorming dan analisis permasalahan 30 menit, kemudian penentuan penyelesaian kasus 20 menit. Apakah setuju atau ada perubahan, teman-teman? Setuju. Ya. Bagaimana yang lainnya? Setuju. Ya, baik. Sebelumnya teman-teman sudah membaca kasusnya ya? Sudah mempelajari kasusnya? Kelompok 4. Ya, Bu. Yang jadi moderator siapa? Saya, Bu, Winda Dwi Septianti. Notulennya? Mbak Putri. Dilanjut. Ya. Baik, teman-teman sekalian, untuk kasusnya di sini terdapat Tuan SH dengan umur 77 tahun dengan berat badan 60 kg. Nah, di sini didiagnosis yaitu UAP pada omianterospetal dan CHF, DM, hipertensi, dan BPH. Nah, teman-teman sekalian, ada yang tahu atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang kasusnya? Moderator saya izin masuk ya. Ya, silakan Mbak Lia. Saya Lia 076. Jadi saya sebenarnya belum ngerti gitu yang UAP itu gimana di kasus kita ini. Ya, baik. Jadi Mbak Lia ini menanyakan apa itu UAP. Nah, teman-teman sekalian sudah ada yang mencari atau sudah ada yang paham? Bisa disampaikan? Silahkan, teman-teman. Izin masuk ya moderator. Ya, silahkan Mbak Silpa. Ya, saya Silva 078. Izin menanggapi ya dari pertanyaan Dalia. Izin mencoba menjelaskan terkait UAP ini. Jadi untuk UAP ini kan salah satu dari SKA ya atau sindrom koroner akut. Nah sebelumnya saya jelaskan dulu untuk SKA ya. Jadi untuk sindrom koroner akut ini merupakan adanya penyumbatan aliran darah ke jantung. Nah penyumbatan aliran darah ini biasanya itu disebabkan karena adanya plak atau pembentukan penggumpalan darah di arteri jantung seperti itu. Nah, untuk SKA ini kan ada 3. Ada STEMI atau infark miokard dengan elevasi segmen ST, kemudian ada NSTEMI atau infark miokard dengan non elevasi segmen ST, dan yang seperti di kasus kita yaitu UAP atau unstable angina pectoris. Nah, unstable angina pectoris ini sama seperti tadi, karena salah satu dari SKA, jadi terdapat penyumbatan aliran darah ke jantung karena adanya plak. Nah, untuk pembedanya di sini, apabila pada angina pectoris di sini, itu yang mirip itu dengan NSTEMI atau NSTEMI yang infark miokard dengan non elevasi segmen ST. Nah, apabila pada NSTEMI dan angina pectoris yang tidak stabil atau unstable angina pectoris ini, itu tuh terjadi angina pectoris akut tanpa elevasi segmen ST. Nah, untuk pembedanya itu dibedakan dari adanya peningkatan marka jantung. Nah, kalau yang dari NSTEMI itu terdapat peningkatan marka jantung. Kalau untuk yang unstable angina pectoris atau UAP itu tidak terdapat peningkatan marka jantung.
Nah, untuk marka jantung itu salah satunya itu troponin, kemudian CKMB, seperti itu Mbak Lia. Apakah sudah bisa menjawab? Terima kasih. Izin masuk ya moderator. Ya, silakan Mbak Putri. Mbak Silva, saya boleh minta tolong diulang sedikit dengan secara perlahan. Baik, baik. Ya, yang tadi ketinggalan pas bagian ini ya, Mbak. Yang Iya. perbedaan antara si UAP Benar. sama NSTEMI. Baik, sebentar. UAP satu. Mohon maaf Mbak, izin koreksi ya. Jadi untuk SKA itu penyumbatan pembuluh darah, sindrom koroner akut, ya penyumbatan pembuluh darah, yang disebabkan oleh plak, sehingga aliran darah ke jantung itu terhambat secara mendadak. Nah, UAP ini salah satu dari SKA, salah satu jenis dari SKA. Nah, untuk UAP ini, dia itu tidak terdapat elevasi segmen ST, elevasi. Dan tidak terdapat peningkatan marka jantung. Marka jantung. Ya, nah contoh dari marka jantung ini troponin, troponin 1, dan CKMB. Mohon maaf Mbak Silpa, saya potong. Ini masih Ya. banyak atau bagaimana ya? Mengingat waktunya sebentar. Sudah saya potong. Yang tadi dihapus saja. Oh iya, baik. Masih lama atau? Sudah seperti itu aja. Jadi itu troponin ya Mbak, bukan protonin, troponin. Ya. Terima kasih. Yang ke belakang bisa dihapus aja Mbak, intinya itu. Ya. Makasih ya Silpa. Oke. Ya. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Nah, kita lanjutkan lagi ya. Ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan kembali, teman-teman? Izin masuk moderator. Ya, silakan Mbak Ana. Ya, saya Indriana 77. Mungkin di sini saya masih bingung terkait yang diagnosis BPH ini. Apakah ada yang sudah mencarinya lagi? Oh iya. Makasih Mbak Ana. Bagaimana teman-teman? Ada yang sudah mencari tentang BPH? Izin masuk. Ya, silahkan Moderator. Rifda. Ya, saya Rifda Sinadina Aiman, NIM 079. Izin sharing tentang BPH ya. Jadi sebenarnya BPH ini kepanjangannya itu dari benign prostatic hyperplasia. Jadi BPH ini itu istilah untuk adanya pembengkakan dari kelenjar prostat. Nah, pembengkakan dari kelenjar prostat ini biasanya terjadi pada pasien yang usianya sudah geriatrik gitu. Biasanya di atas 60 tahun. Nah, di sini kan pasien kita usianya udah 70 tahun ya gitu. Selain itu,
Biasanya BPH ini juga bisa terjadi karena pasiennya itu ada riwayat dari penyakit jantung gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Rifda. Teman-teman, ada yang ingin menambahkan kembali? Waktunya tinggal 2 menit lagi. Atau yang ingin bertanya, silahkan. Moderator izin bertanya. Ya, silahkan Mbak Rifda. Jadi kan di kasus kita ini ada CHF dan DM ya, itu ingin nanya aja sebenarnya CHF dan DM itu apakah ada hubungannya atau bagaimana? Terima kasih. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah CHF dengan DM ini ada hubungannya atau tidak ya teman-teman? Ada yang sudah mencari? Izin menjawab ya, moderator. Ya, silahkan Mbak Lia. Jadi dari yang saya baca, itu tuh diabetes ini merupakan faktor resiko dari gagal jantung. Diabetes itu kan gula yang berlebih ya. Gula yang berlebih ini dapat menurunkan elastisitas dari si pembuluh darahnya. Terus menyebabkan pembuluh darahnya menyempit sehingga dapat menghambat aliran darah. Nah, jadi tuh DM, HT sama HF itu tuh berkelanjutan gitu. Kelebihan gula nanti dapat menurunkan elastisitas, kemudian menyebabkan penyempitan dan menghambat aliran darah, terus nanti jadi ke HT, terus nanti jadi ke CHF. Itu yang saya ketemuin sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lia. Bagaimana Rifda? Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih. Ya. Karena waktunya sudah habis ya teman-teman, mari kita lanjutkan ke poin yang kedua, yaitu identifikasi permasalahan. Tolong Mbak Putri untuk kasusnya dikebawahin. Nah, untuk dari data lab ini, apakah teman-teman sudah tahu tentang misalnya untuk tekanan darah ini hubungannya ke apa, atau sesaknya ini hubungannya ke apa? Silahkan teman-teman. Izin masuk, moderator. Ya, silahkan. Jadi untuk yang tadi problematik BPH ya, BPH ini salah satu tandanya itu ada yang di keluhan pasien itu ada retensi urin tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Rifda. Apakah ada yang lain yang ingin berpendapat kembali? Silahkan teman-teman. Berapa? Ya, silahkan Silva. Ya, saya Silva 078. Jadi pada problematik UAP di sini ya. Di sini ada UAP dan hipertensi. Untuk hipertensinya di sini kan ada tekanan darah meningkat, itu dari tekanan darahnya. Kemudian kalau untuk UAP-nya di sini kan pasien mengeluhkan sesak di mana ditandai dengan respirasi menurun. Kemudian juga ada kreatinin darah yang meningkat. Dan untuk hasil EKG-nya itu terdapat segmen ST elevasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Silva. Teman-teman yang lainnya, ada yang ingin berpendapat? Silahkan teman-teman. Jadi yang saya simpulkan terlebih dahulu ya, yang tadi pernyataan dari
Rifdah dan Silva. Nah, bahwa di sini terdapat problem medik yaitu BPH dengan adanya retensi urin, kemudian problem medik UAP dan hipertensi, yaitu adanya hipertensi dengan adanya tekanan darahnya naik, UAP adanya kreatinin, kemudian adanya hasil EKG, dan adanya respirasi. Maksudnya respirasi seperti apa ya ini? Saudara Silva? Mohon maaf, barusan belum di-unmute. Oh iya. Ya. Jadi untuk ini respirasi dan elevasi segmen ST. Oh, iya baik. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Silva. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan lagi mengenai identifikasi permasalahan? Mohon maaf masuk ya Mbak Winda. Ya, Jadi silakan. elevasi segmen ST itu merupakan hasil dari EKG-nya ya. Jadi sudah masuk ke EKG yang ditulis oleh Oh ya, iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Izin masuk moderator. Ya, silakan Mbak Ana. Iya, saya Indiana 677. Saya lihat dari data lab-nya, itu ada penurunan HB. Itu kan normalnya 13,3 sampai 17,3. Sedangkan pasien ini itu 11,9. Lalu ada peningkatan ureum. Nah, di sini kalau yang saya baca ini biasanya peningkatan ureum ini terjadi pada pasien DM tipe 2. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mbak Ana. Ya, baik. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang ingin disampaikan kembali? Kalau tidak, kita lanjut ke bagian obat-obatannya ya. Mbak Putih, tolong dikebawahin. Nah, di sini kan pasiennya mendapatkan obat-obatan yang sangat bervariatif ya teman-teman. Nah, dari teman-teman ada yang sudah tahu atau mencari tahu tentang obat-obatan ini? Izin masuk moderator. Ya, silakan Mbak Ana. Iya, saya Indrana 677. Jadi untuk obatnya ya di sini kan pasien ada riwayat penyakit DM. Nah, untuk obat yang diberikan itu kalau yang di kasus itu ada Glimepiride 1 kali 2 mg, metformin 3 kali 500 mg, dan pioglitazone 1 kali 15 mg. Berarti ada 3 kombinasi obat untuk penyakit DM-nya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mbak Ana. Teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Silahkan. Izin masuk moderator. Ya, silahkan Rifdah. Minta tolong untuk notulin agak dikebawahin sedikit kasusnya. Nah, di situ kan ada obat tamsulosin dan Avodart. Nah, tamsulosin dan Avodart yang isinya dutasterid ini biasanya digunakan untuk pasien BPH. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rifda. Silahkan teman-teman yang lainnya. Mungkin mau konfirmasi sedikit. Tadi untuk pasien penyakit DM-nya itu ada 3 kombinasi obat. Oh iya, di situ 2 kombinasi ya. Iya. Mohon maaf. Izin masuk moderator. Iya, silakan Silva. Ya, saya Silvani 078.
Maksudnya terkait terapi pada UAP dan hipertensi. Nah, jadi kalau di kasus kita ini untuk terapi yang diberikan itu ada Aspilet. Nah, itu berisi aspirin, loading itu 300 mg. Terus ada CPG ya, atau clopidogrel, loading itu 300 mg. Terus ada ISDN 5 mg. Kemudian ada mini aspi, ini isinya aspirin 1 kali 80 mg. Terus ada CPG lagi, itu clopidogrel, itu 1 kali 1 tablet. Kemudian ada Viblock ya, itu isinya carvedilol. Kemudian ada Arixtra injeksi, itu isinya Fondaparinux. Kemudian ada Kandesartan dan Atorvastatin. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali, Silva. Saya ulangi kembali ya, untuk obat-obatan yang digunakan, yaitu DM, terdapat 3 kombinasi obat, kemudian terdapat pada pasien BPH itu menggunakan tamsulosin dan Avodart, kemudian untuk terapi UAP dan hipertensi itu menggunakan aspirin, CPG, ISDN, mini aspirin, itu Viblock, Kandesartan, dan injeksi Arixtra. Betul begitu, teman-teman? Ya. Untuk obat yang lainnya bagaimana, teman-teman? Di sini terdapat ya. Atorvastatin. Ya, bagaimana, Silva? Untuk atorvastatin, menambahkan atorvastatin belum dicantumkan. Oh iya, baik. Jadi ada tambahan lagi untuk terapi UAP dan hipertensinya, yaitu atorvastatin. Nah, di sini kan ada obat aprazolam ya, teman-teman. Nah, itu biasanya untuk digunakan untuk apa ya, teman-teman? Izin masuk ya, moderator. Iya, silakan, Silva. Untuk alprazolam ini sejauh pengetahuan saya itu untuk anti-ansietas ya. Tapi belum diketahui kalau pada kasus kita ini apakah pasien mengalami ansietas atau bisa juga digunakan apabila pasien sulit tidur untuk mengatasi insomnia seperti itu. Tapi belum tahu untuk indikasi penggunaan alprazolam ini untuk apa ya kalau pada kasus. Oh iya, baik. Karena pada kasus ini tidak ada data lab yang mengarah ke sana ya. Ya, untuk sesi poin kedua ini sudah selesai ya, sudah cukup waktunya. Kemudian kita lanjut kembali ke poin yang ketiga, yaitu brainstorming dan analisis permasalahan. Nah, di sini teman-teman sudah mungkin ada pencerahan ya, dari tadi ada dari obat-obatnya, kemudian dari keluhan dari pasiennya. Mungkin teman-teman sudah tahu apa aja yang jadi permasalahan dalam kasus ini. Silakan teman-teman. Izin menambahkan. Ya, silahkan Rifda. Izin berpendapat, moderator. Ya. Ya, jadi untuk yang tadi kan kita ada problem mediknya untuk yang UAP. Jadi untuk yang UAP ini saya sudah baca-baca dari pedoman Perki 2015. Di sini kan pasiennya sudah diberikan CCB, diberikan Viblock yang termasuk ke dalam golongan beta blocker dan ISDN juga kan. Nah, menurut Perki 2015, jadi untuk pasien UAP yang sudah menerima ISDN dan beta blocker ini perlu diberikan obat golongan CCB begitu.
Nah, pemberian CCB ini digunakan untuk mengurangi gejala pada pasien UAP. Terima kasih. Ya, sama-sama, Mbak Rifda. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin menambahkan? Atau yang kurang setuju dengan pendapatnya Rifda? Silahkan. Jadi tadi kata Rifda ini, pada problem medik UAP ini kan pasien sudah diberikan T-block ya, dan ISDN. Nah, kata Rifda ini harus diberikan obat dari golongan CCB untuk mengurangi gejala UAP-nya. Jadi diberikan 3 kombinasi seperti itu ya Mbak Rifda? Iya, moderator. Ya, mungkin pendapat yang lain bagaimana? Ya, baik. Mungkin teman-teman, ya silahkan Silpa. Nah, jadi masih menambahkan aja ya dari problem medik UAP. Tadi kan Rida menjelaskan kalau perlu ini ya, penambahan CCB ya. Nah, Ya. kita juga menemukan kan di kasus kita ini pasien kan diberikan CPG atau clopidogrel loading dan CPG untuk ini ya, untuk yang pemberian selanjutnya itu. Nah, kalau menurut masih sama, saya juga dari Perki tahun 2015 di sini untuk antiplatelet yang direkomendasikan untuk semua pasien ya tanpa memandang strategi pengobatan awalnya itu perlu diberikan untuk obat ticagrelor. Nah, untuk ticagrelor ini dapat diberikan dan apabila pasien sudah menerima clopidogrel ini juga dapat diberikan ticagrelor dengan menghentikan pemberian clopidogrelnya. Nah, jadi mungkin nanti untuk clopidogrelnya diberikan dan dimulai inisiasi ticagrelor seperti itu. Terima kasih. Ya. Jadi, oh ya, jadi untuk DRT itu ada pemilihan terapi kurang tepat. Alasannya kenapa CPG diganti ticagrelor? Karena untuk kalau yang untuk perkinya di sini saya baca ini Bu, karena untuk antiplatelet yang diberikan itu tanpa melihat strategi pengobatan awalnya itu perlu diberikan ticagrelornya walaupun pasien sudah menerima clopidogrel seperti itu Bu. Tapi kalau dia masih respon dengan CPG, kenapa harus diganti dengan ticagrelor? Kecuali dia emang hipersensitif apa nggak cocok dengan CPG, baru diganti ticagrelor. Kenapa? Ada alasannya nggak? Sebentar Ibu. Kalau di Perki ini dituliskan kalau clopidogrel itu untuk pasien yang tidak bisa menerima ticagrelor seperti itu Bu. Jadi sepenangkap saya itu tadinya pasien itu perlu diberikan ticagrelor terlebih dahulu, baru diberi kalau tidak bisa menggunakan ticagrelor baru ke clopidogrel seperti itu Bu. Kalau pemahamannya aku, kecuali dia tidak respon dengan CPG, baru dikasih ticagrelor. Kalau dari bahasanya tadi sih. Oh iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Tapi nggak apa-apa, terserah pendapatnya kalian. Aku cuma kasih ini aja pendapat. Ya baik Bu, terima kasih. Ya. Berarti kalau seperti itu berarti pasien itu pertamanya diberikan CPG dulu. Kalau misalnya tidak bisa menggunakan CPG baru ke ticagrelor seperti itu ya Bu. Iya, kalau dia hipersensitif atau tidak respon terhadap CPG, bisa diganti pakai ticagrelor. Baik Bu, terima kasih. Iya.
Baik, terima kasih kepada Ibu Krista yang telah memberikan sarannya, Ibu. Dilanjut kembali, apakah teman-teman ada yang berpendapat yang lain atau bagaimana? Silahkan. Izin masuk, moderator. Ya, silahkan Rifda. Ya, jadi di kasus kita kan masih ngelanjutin yang tentang problematik UAP tadi ya. Di kasusnya kita kan tadi pasien itu diberikan CPG atau clopidogrel dan aspirin ya. Nah, ini kan merupakan dual antiplatelet terapi. Nah, menurut Perki, jadi kalau pasiennya itu diberikan dual antiplatelet terapi itu perlu diberikan obat golongan PPI untuk meminimalkan resiko terjadinya perdarahan gitu, perdarahan pada gastrointestinal. Nah, selain itu kan pasiennya juga punya resiko ya untuk terjadi perdarahan ini. Contohnya itu dari yang usianya yang udah lumayan tua gitu, sudah di atas 60 tahun. Dan selain itu, selain pakai dual antiplatelet terapi juga, pasien ini juga menggunakan antikoagulan atau yang injeksi Arixtra itu. Jadi perlu untuk diberikan obat golongan PPI gitu. Nah, ini mungkin masuk ke DRP-nya itu kebutuhan terapi tambahan. Terima kasih. Ya, sama-sama Rifda. Silakan teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat terkait problem medik yang lain atau yang UAP ini? Moderator, saya izin masuk ya. Ya, silakan Mbak Lia. Ya, NIM 076. Jadi kan tadi kita kan ada problem mediknya FDM. Nah, si pasien kita kan mendapatkan terapi glimepirid, yang 3 terapi itu glimepirid, metformin, sama pioglitasen. Dari yang saya baca di Perkeni, untuk si pioglitasen ini ini kan termasuk golongan thiazolidinedion, dan ini tuh nggak boleh diberikan pada pasien yang memiliki gagal jantung karena dia itu dapat menyebabkan retensi cairan tubuh, sehingga lebih dipilih untuk golongan SGLT2 inhibitor karena terbukti lebih memberikan manfaat pada gagal jantung. Ya. Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lia. Ada yang ingin berpendapat yang lain lagi? Jadi Mbak Lia, saya ingin bertanya, ini masuknya berarti ke DRP apa ya Mbak Lia? Ke yang CHFDM. DRP-nya? ya, maaf, Iya. maaf. DRP-nya ADR dari si pioglitasenya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Lia. Apakah ada yang ingin berpendapat kembali atau yang ingin ditanyakan, disanggah? Silahkan teman-teman. Izin masuk moderator. Ya, silahkan Mbak Ana. Ya, saya Injana 677. Ya, tadi saya setuju dengan Lucilia ya terkait yang pioglitasen ini kontraindikasi dengan pasien CAF. Saya juga baca di jurnal bahwa si yang golongan thiazolidinedion atau yang pioglitasen itu dia itu meningkatkan resiko dari kejadian CAF itu sendiri. Dan memang untuk yang obatnya yang direkomendasikan untuk pasien gagal jantung itu obat golongan SGLT2. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mbak Ana. Apakah ada yang ingin berpendapat kembali, teman-teman? Silahkan, waktunya masih 20 menit lagi.
Mungkin saya ulangi kembali ya yang didapatkan tadi. Nah, tadi tuh terdapat kebutuhan terapi tambahan mengenai obat CCB-nya ya untuk problem medik UAP, kemudian terdapat DRP pemilihan terapi kurang tepat, yaitu untuk clopidogrelnya ini dihentikan dan diganti menggunakan ticagrelor. Ya betul teman-teman. Kemudian terdapat kebutuhan terapi tambahan juga pada golongan obat PPI sebagai mencegah terjadinya perdarahan pada gastrointestinal. Kemudian pada dia problem medik CHFDM ini adanya DRP ADR pioglitazone. Seperti itu teman-teman. Ada yang ingin ditambahkan atau yang ingin disanggah? Silahkan teman-teman. Moderator, mungkin saya izin menambahkan ya. Ya, silahkan Mbak Lia. Tadi kan yang untuk pioglitazone kan diganti. Jadi ke golongan SGLT2 inhibitor. Itu tuh ada beberapa obat kayak dapagliflozin, empagliflozin, sama canagliflozin. Terima kasih. Ya, baik. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Silahkan teman-teman. Izin masuk moderator. Ya, silahkan Mbak Ana. Iya, kan di pasien ini kan dia diberi obat alprazolam ya. Tapi kayaknya kan tadi alprazolam itu obat apa ya, anti depresi atau apa gitu tadi kan ya. Sedangkan di pasien kita itu nggak ada keluhan atau data yang menunjang penggunaan obat alprazolam ini. Tapi mungkin apakah dari teman-teman ada yang tahu untuk obat alprazolam ini untuk apa gitu? Apakah nanti lebih baik dihilangkan atau gimana ya? Ya, sama-sama Mbak Ana. Jadi bagaimana nih teman-teman? Jadi kan di sini pasien ini mendapatkan alprazolam, tapi pada kondisi pasiennya itu tidak mengarah untuk menggunakan alprazolam. Nah, dari teman-teman sendiri bagaimana nih? Apakah harus dihilangkan atau harus bagaimanakan? Silakan teman-teman untuk berpendapat. Izin masuk ya, moderator. Ya, silakan Silva. Iya, dari yang Mbak Ana ini ya, yang untuk alprazolam. Kan lebih baik kita untuk mencari tahu dulu apakah ada kemungkinan mungkin dari penyakit pasien ini ada kemungkinan mungkin menyebabkan kecemasan atau menyebabkan kesulitan tidur, insomnia seperti itu. Mungkin bisa kita cari lebih jauh terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menghentikan terapinya gitu. Jadi mungkin setelah diskusi ini kalau memang belum menemukan, kita cari lebih lanjut terlebih dahulu gitu. Jangan langsung memutuskan untuk menghentikan ini dulu seperti itu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Silva. Jadi ya, untuk terapi alprazolamnya ini berarti harus dicari lagi ya setelah diskusi ini selesai. Bagaimana teman-teman? Apakah setuju? Setuju moderator. Ya,
Baik, kita lanjut kembali ya teman-teman. Apakah ada yang ingin berpendapat kembali atau yang ingin ditanyakan mengenai kasus tersebut atau ada masalah dari pasiennya? Silakan teman-teman. Izin masuk, moderator. Ya, silakan Silva. Ya, jadi di sini kan pasien kita kan menerima DAPT ya, dual antiplatelet terapi. Itu ada aspirin sama tadi clopidogrel. Nah, menurut literatur yang saya baca itu dari Perki 2015, kalau pasien menerima DAPT ini, dan kan kalau pasien kita kan 77 tahun ya, nah itu kan udah lebih dari sama dengan 65 tahun usianya. Nah, itu perlu pemberian PPI. Itu untuk mencegah terjadinya perdarahan pada lambung. Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali sih Pak. Jadi menambahkan yang pendapat Rifdah ya, yang mengenai untuk obat tadi, tolong ke atas Mbak, yang antiplateletnya ya. Ya. Terima kasih. Ya, kembali kasih Silva. Ada yang ingin ditanyakan kembali teman-teman? Atau yang ingin berpendapat? Masuk kembali ya, moderator. Ya, silakan Silva. Jadi tadi setelah saya baca lagi yang tadi pendapatnya Rifdah, mungkin saya tambahkan juga ya kalau untuk di Perki ini tidak boleh digunakan PPI omeprazol. Nah, tapi ingin tanya juga nih ke teman-teman, kan ini nggak boleh omeprazol, saya itu masih bingung gitu untuk pemilihan terapi PPI yang tepat untuk pasien kita itu apa gitu. Mungkin ada yang sudah mencari dan menemukan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Silva. Bagaimana teman-teman? Ada yang sudah mencari? Silahkan teman-teman. Jadi untuk mencegah terjadinya pendarahan pada pasien, disarankan menggunakan golongan PPI. Nah, omeprazol ini kan tidak boleh. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah tetap harus menggunakan golongan PPI atau hanya obat omeprazol saja? Izin masuk, moderator. Ya, silakan. Mungkin dari yang saya baca di Perki tadi itu kan memang lebih disarankannya obat golongan PPI. Nah, mungkin kalau misalnya memang omeprazolnya ini tidak boleh digunakan, mungkin bisa dicari alternatif dari obat PPI yang lain tuh selain omeprazol apa gitu. Mungkin lansoprazol bisa digunakan, tapi saya belum banyak mencari tentang lansoprazol mungkin gitu. Nanti mungkin bisa dicari kembali. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kembali, Rifda. Bagaimana teman-teman? Setuju untuk nanti kita cari kembali tentang penggunaan obat yang tepat untuk pencegahan pendarahan pada pasien ya. Nah, kita lanjut saja. Atau ada yang ingin berpendapat kembali? Izin masuk ya, moderator. Oh iya, silakan Silva. Jadi saya barusan mencoba membaca terkait insomnia ya. Jadi kalau untuk kan di pasien kita ini ada UAP ya, unstable angina pectoris. Nah, untuk angina ini ternyata merupakan salah satu comorbid medical disorder yang bisa menyebabkan insomnia seperti itu. Nah, mungkin alprazolamnya itu untuk insomnia karena angina pectoris. Tapi nanti mungkin saya baca lebih lanjut lagi ya, karena ini saya baru menemukan terkait hal tersebut seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Silva.
Ya, baik teman-teman. Mungkin waktunya sudah habis ya untuk poin ketiga. Kita lanjut lagi ke poin plan-nya ya, teman-teman. Jadi tadi tuh terdapat problem medik, pemilihan kurang tepat pada problem medik pada, mohon maaf Mbak, ke atas dulu. Nah, problem medik UAP yaitu adanya DRP pemilihan kurang tepat. Nah, di sini plan-nya teman-teman apakah sudah mencari terkait plan-nya untuk obat CCB diberhentikan atau bagaimana teman-teman? Izin masuk, moderator. Ya, silahkan Rifda. Ya kan tadi saya menyebutkan DRP untuk yang problematik UAP ini kan kebutuhan terapi tambahan ya. Oh iya, mohon maaf tadi salah. Kebutuhan terapi tambahan. Nah, jadi tadi kan disarankan untuk menambahkan terapi CCB. Nah, mungkin terapi CCB yang dipilih itu menurut Perki itu lebih direkomendasikan golongan yang dihidropiridin. Nah, dihidropiridin ini yang bisa dipilih contohnya itu amlodipin dosis 5-10 mg per hari. Jadi mungkin plan-nya itu bisa inisiasi pemberian amlodipin dengan dosis minimal dulu ya per harinya. Jadi amlodipin 5 mg per hari dulu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian tadi kan terdapat DRP kebutuhan terapi tambahan pada program medik UAP juga ya yang terkait dengan mohon maaf Mbak ke atas. Terkait dengan Tricagerol untuk penggantian clopidogrel menjadi Tricagerol. Nah, itu dosisnya berapa ya? Masuk ya. Kalau sebelumnya kan saya untuk mencari terkait hal tersebut itu kan kalau untuk Ticagrelor-nya itu kan loading dose-nya 180 mg, kemudian dilanjutkan 90 mg 2 kali sehari. Nah, tapi karena tadi yang Ibu sampaikan seperti itu, mungkin nanti saya pahami lebih lagi ya terkait hal tersebut, karena mungkin benar seperti penjelasan Ibu tadi, untuk clopidogrel-nya masih tetap diberikan itu saja. Seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian untuk yang lainnya, teman-teman. Izin masuk moderator. Ya, silakan Mbak Ana. Ya, saya Indrana, NIM 77 terkait DRP tadi yang ada ertioglitazon ya. Untuk lainnya, kan sebenarnya obat golongan SGLT2 inhibitor yang ada di Indonesia itu adalah dapagliflozin dan empagliflozin. Nah, menurut jurnal et al. 2022, dapagliflozin 10 mg per hari itu direkomendasikan untuk efek yang komprehensif pada peningkatan prognosis pasien dengan gagal jantung dibandingkan dengan yang empagliflozin. Sehingga untuk plannya itu penggantian pioglitazon menjadi dapagliflozin dengan dosisnya itu 10 mg per hari. Ya, terima kasih Mbak Ana. Ya, baik teman-teman, ada yang ingin disampaikan kembali atau yang ingin berpendapat? Moderator, saya izin
Masuk ya. Iya, silakan Mbak Ini, Lia. ini sebenarnya saya pengen minta saran sih ke teman-teman semuanya. Jadi di Perkeni itu tuh saya ketemu ada obat metformin, tapi apa ya, yang kayak penggunaannya tuh enggak kombinasi gitu. Jadi kita kan pakai Glimepirid, metformin sama Pio. Nah, Pio-nya kan udah nggak dipakai nih. Kemudian itu tuh yang Pio kan diganti sama Dapa. Jadi itu ada Dapa yang dikombinasiin sama metformin. Terus bentar. Itu kan ada Dapa yang dikombinasiin sama metformin. Kemudian ada juga Glimepirid. Kita kan juga punya Glimepirid kan si pasiennya kan. Glimepirid yang dikombinasiin sama metformin sama yang cuma golongan biogunit doang, yang metformin doang. Nah, yang aku tanyain adalah kan si pasiennya itu dikasih metforminnya 3 kali 500 mg. Sedangkan kalau di sini itu dipakainya kalau yang metformin doang nih, yang bukan kombinasi, yang metformin doang itu tuh 500 sampai 3000 mg. Jadi maksimalnya kan 3000 mg. Tapi kalau yang kombinasi itu bisa milih antara kombinasi mau dikombinasiin si Dapa sama metformin atau kombinasi dari Glime sama metformin. Cuma itu tuh dua-duanya dipakainya cuma 1 sampai 2 kali sehari. Dimana kalau misal kita mau pakai yang udah obat kombinasi ini, itu nanti kita berarti masuk DRP overdose si metforminnya, karena metformin si kasusnya itu kan berarti 1.500, sedangkan kalau di Perkeni kalau misal kombinasi itu tuh pakainya maksimalnya 1000 mg. Paham nggak teman-teman? Ya, bagaimana teman-teman? Ada yang ingin berpendapat? Iya, mungkin saya Indrana ya, 677. Ya, silakan Mbak. Iya, tadi benar kata Lucilia ya. Jadi yang saya baca memang ada kombinasi antara Glimepirid dan metformin jadi satu obat gitu. Nah, dosisnya itu kalau misalkan digabungin jadi kombinasi itu memang Glimepiridnya itu kan di pasien diberikannya 2 mg ya. Nah, kalau di Perkeni itu jika Glimepiridnya 2 mg, metforminnya itu 500 mg. Nah, untuk penggunaannya itu 2 kali sehari. Jadi sepertinya overdose ya. Tapi kalau menurut saya juga nanti mungkin bisa dicari lagi terkait dosis untuk kombinasinya pada pasien CHF gitu kan. Di pasien kita kan CHF, jadi mungkin bisa saja ada pengaruhnya terhadap dosis dari penggunaan yang tadi kombinasi itu. Pasti. Ya, baik, terima kasih Mbak Ana. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin berpendapat kembali? Moderator masuk izin bertanya, berarti nanti untuk yang metforminnya dicari lagi gitu, maksudnya belum tahu mau pakai yang 1000 mg atau 1500 mg per hari. Iya, berarti perlu dicari kembali ya Mbak. Ini tuh datanya belum fix gitu. Ya gitu maksudnya. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin berpendapat kembali? Ya, mungkin untuk lainnya sudah. Kita lanjut lagi ke bagian monitoring. Apakah teman-teman sudah mencari terkait dengan monitoring obatnya?
Kalau sudah, silahkan bisa berpendapat. Izin masuk moderator. Ya, silahkan Mbak Ana. Iya, saya Indriana NIM 77 ya. Untuk yang tadi monitoring untuk yang obat EDRP yang ADR itu, monitoringnya itu karena kita itu pasiennya sudah menerima kombinasi 3 obat, jadi perlu monitoring BA1C setelah 3 bulan terapi. Kemudian monitoring GD2PP, GDP, dan tekanan darah. Tiga bulan pengobatan, GD2PP, GDP, dan tekanan darah. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ana. Apakah ada yang lain yang ingin berpendapat? Silahkan. Izin masuk moderator. Ya, silahkan Rikda. Ya, mungkin tadi kan plan-nya itu kita akan menginisiasi pemberian amlodipin 5 mg ya. Nah, untuk monitoringnya itu bisa dimonitoring tekanan darahnya, detak jantung, nadi, frekuensi dan intensitas gejala angina seperti tadi nyeri dada dan sesaknya ya. Dan berat badan dan edema perifer. Terima kasih. Ya, sama-sama Rikda. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin berpendapat kembali? Moderator, saya izin menambahkan, boleh? Ya, silahkan Mbak Lia. Yang tadi terkait monitoring dari CFDM-nya, melanjutkan dari yang Indriana, menambahkan maksudnya. Saya setuju dengan monitoring yang disampaikan sama Indriana, sebenarnya saya menambahkan terkait dengan monitoringnya agar di monitoring peningkatan dari LDL sama kreatinin. Terima kasih. LDL dengan kreatinin ya Mbak? Ya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mbak Lia. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditambahkan lagi terkait dengan monitoring pada pasien? Ya, teman-teman, bagaimana? Ada yang ingin berpendapat? Mungkin ingin menambahkan moderator. Ya, silakan Mbak Ana. Iya, saya Indriana NIM 77 ya. Tadi terkait yang monitoring yang ADR itu, monitoring HbA1c-nya itu seharusnya HbA1c-nya itu kurang dari 7. Menjadi 7%. Ya.
Jadi HbA1c-nya kurang dari 7% ya, Mbak? Iya. Ya, saya ulangi kembali untuk monitoring pada pasien ini, yaitu yang pertama, monitoring untuk ADR pioglitazone, yaitu HbA1c setelah 3 bulan pengobatan harus kurang dari 7%, kemudian adanya pemeriksaan GD2PP, kemudian GDP, dan tekanan darah. Nah, untuk monitoring amlodipin, yaitu tekanan darah, detak jantung, nadi, dan frekuensi gejala angina, dan mohon maaf, ini BB ini apa ya, Mbak? Berat badan, ya baik. Kemudian untuk selanjutnya itu monitoring peningkatan LDL dan kreatinin penggunaan obat SGLT2, yaitu pada ADR pioglitazone ya, Mbak. Ya, baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Apakah sudah cukup saja? Bagian monitoring sudah cukup? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin didiskusikan kembali terkait obatnya atau terkait problem medik pada pasien? Silahkan teman-teman. Mungkin izin masuk ya moderator. Ya, silahkan Mbak Putri. Untuk terkait tadi yang menggunakan PPI mungkin kita bisa diskusikan ya. Oh, iya. Kira-kira penggantiannya seperti apa? Apakah boleh diganti ke golongan lain H2RA atau bagaimana? Terima kasih. Oh iya, betul. Ya, silahkan teman-teman. Ada yang ingin berpendapat terkait dengan golongan obat PPI tadi? Izin masuk moderator. Ya, silahkan Rifda. Ya, tadi kan sempat saya bahas soal pemberian pipa ini kan perlu diberikan sebagai profilaksis GI bleeding atau resiko perdarahan gitu kan. Di perkinya memang dituliskan rekomendasinya itu diberikan PPI selain omeprazol begitu. Nah, namun setelah saya cari-cari ini, saya menemukan jurnal gitu. Nah, di jurnal ini tuh bahas, tapi mungkin saya belum baca semuanya gitu, baru sekilas saja. Jadi PPI ini bisa berinteraksi dengan clopidogrel gitu. Makanya di sini mungkin bisa lebih direkomendasikan pemberiannya dengan H2RA gitu. Masuk ya moderator. Ya, silakan Silva. Ya, saya Silvan 078. Kalau tadi kan udah berbicara terkait PPI bisa berinteraksi dengan clopidogrel ya, makanya lebih disarankan pemberian H2RA. Nah, tapi terus barusan saya cari-cari jurnal, kemudian saya baca, kalau di sini tuh saya menemukan kalau lansoprazol itu kalau si lansoprazol itu tidak menyebabkan interaksi yang signifikan dengan clopidogrel, sedangkan omeprazol itu berinteraksi. Mungkin karena alasan tersebut, jadi dalam pergi itu omeprazol tidak disarankan untuk diberikan seperti itu. Jadi lebih dipilih lansoprazol. Akan tetapi mungkin bisa kita diskusikan bersama ya teman-teman terkait hal tersebut gitu untuk pemilihan terapi yang tepat sesuai kondisi pasien ini bagaimana seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Silva. Jadi bagaimana teman-teman nih? Jadi di sini tuh terdapat saran menggunakan lansoprazol karena tidak memberikan interaksi yang berarti.
dibandingkan dengan penggunaan omeprazol, yaitu adanya interaksi. Seperti itu, Mbak Silpa? Karena dalam Izin penelitian, bertanya. oh iya. Silakan Mbak Silpa terlebih dahulu. Berarti Mohon maaf. Tadi untuk melanjutkan. Ya, iya. Jadi seperti itu. Kalau dalam penelitian ini itu untuk omeprazol ini tidak berinteraksi dengan clopidogrel, sedangkan kalau omeprazol ini bisa berinteraksi dengan clopidogrel, sedangkan lansoprazol ini tidak berinteraksi, sehingga lebih dipilih lansoprazol. Ya. Bagaimana, Rifda? ya, Silakan Rifda berarti berpendapat. sebenarnya berarti tetap lebih dipilih yang golongan PPI, tapi milihnya lansoprazol ya, dibandingkan menggunakan obat golongan lain seperti H2RA itu. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Bentar, mungkin saya cari perbandingannya terlebih dahulu. Ya, silakan Silpa. Ya, teman-teman, sambil menunggu jawabannya dari Silpa, baiknya kita ke terapi non-par terlebih dahulu ya. Apakah teman-teman sudah ada yang mencari terkait dengan terapi non-farmakologinya? Ya, silakan teman-teman. Moderator, saya izin masuk ya. Ya, silakan Mbak Lia. Mungkin untuk non-varian DM, itu yang pertama, dianjurkan makan yang karbohidrat itu sekitar 45 sampai 65 dari total asupan energi. Kemudian sama aktivitas fisik seperti latihan fisik secara teratur, mungkin bisa lari pelan-pelan, terus dilakukan 3 sampai 5 hari dalam seminggu. Seminggu cuma 3 sampai 5 hari, sekitar 30 sampai 45 menit seperti itu. Terima kasih. Selama 30 menit. Ya, terima kasih Mbak Lia. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin berpendapat kembali atau yang Silpa sudah ketemu? Bentar ya. Kalau misalnya belum, mungkin nanti kita lanjutkan diskusi setelah ini.
di balik layar. Ya, paling seperti itu ya. Kalau misalnya tidak ketemu, mungkin soalnya ini waktunya sudah mepet dan sudah mau habis ya teman-teman. Sekitar 2 menit lagi. Izin menambahkan ya, moderator. Iya. Ya, silahkan Silpa. Jadi di sini saya baca itu kalau memang PPI ini lebih superior dibandingkan H2RA dalam dalam gastroproteksi terhadap DAPT ini gitu. Kalau jurnal yang saya baca. Jadi mungkin nanti lebih dipilih PPI, kemudian lebih dicari lebih lanjut terkait lansoprazol ini gitu. Karena tadi saya menemukan jurnal seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Silpa. Apakah Mbak Putra bisa mengikutinya? Untuk ditulis. Ya, baik. Teman-teman, karena waktunya sudah habis ya teman-teman. Jadi kita akhiri saja untuk diskusi pada kali ini. Terima kasih kepada waktu dan antusias teman-teman semua untuk berdiskusi. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari diskusi ini. Kita dapat pelajaran, kemudian kita dapat menambah wawasan yang luas terkait dengan kardiovaskuler ini. Nah, semoga juga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya teman-teman. Ya, semoga juga kita bisa UAS Partnernya bisa sukses ya teman-teman dan mendapatkan nilai yang bagus gitu ya. Ya, baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.